Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua, kita kedatangan Pak Dokter Politik, kalau kata Bang Fahri Hamzah. Mas Tompi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Puasa dong? Puasa dong. Agak kentang gitu puasa sekarang, Mas. Jadi aku mau nanya, Mas. Mas Tompi kan sering banget gitu, dalam tanda kutip menanggapi kejadian-kejadian politik di Indonesia belakangan ya. Ya. Boleh tahu nggak Mas, yang nge-trigger Mas Tompi begitu atau memang dari dulu sudah gitu? Atau Sebenarnya sih saya memang suka gitu sama sosial politik ya. Pokoknya perhelatan sosial politik saya emang demen, memang ngikutin gitu. Cuma memang kalau terus terang di eranya Soeharto, di eranya SBY, sampai eranya SBY, gue memilih untuk silent. Oke. Gitu, memilih untuk silent karena apa ya? Pertimbangannya mungkin karena waktu itu masih lebih banyak ngurusin kehidupan pribadi lah. Gitu, masih sekolah, masih awal-awal ngerancang karir di klinik juga gitu, Mbak. Terus di musik juga gue masih baru menapaki karir gitu. Jadi konsentrasinya lebih banyak ke sana. Tapi sejak era itu sebenarnya gue udah sangat tertarik sama politik. Gitu. Cuma belum memutuskan untuk cuap-cuap dulu gitu. Plus kan zaman dulu juga sosmed belum seperti sekarang ya. Betul. Cuma kalau kita ngumpul sama teman pasti yang diomongin itu. Ya, Mas. Nah, tapi begitu era yang sekarang, sosmed udah mulai sedemikian terbukanya akses. Nah, di situ gue baru mulai ngerasa kemerdekaan untuk bersuara itu harus disalurkan gitu. Orang perlu diajak diskusi gitu tentang perbedaan pemikiran gitu. Jadi nggak harus sama. Gitu. Gue pribadi bukan tipikal yang menuntut keseragaman ide gitu. Gitu. Gue malah demen kalau ketemu dengan teman-teman atau orang-orang, sekelompok orang-orang yang secara pemikiran berbeda gitu. Gue bisa benci pemikirannya dia, tapi gue tidak akan pernah membenci orangnya. Oke. Mas Tompi kan berarti setelah Soeharto jatuh kali aja lebih tepatnya ya. Soeharto jatuh, SBY selesai, baru mulai muncul gitu. Ada nggak sih Mas faktor kehadiran Pak Jokowi yang kita bisa bilang berbeda ya dari model-model presiden yang diprediksikan sebelumnya gitu, orang biasa dari bawah, mantan kepala daerah. Faktor orang figur kayak gitu tuh ngaruh nggak Mas bagi Mas Tompi? Enggak sih, maksudnya gue nggak tahu kalau secara tidak langsung ya, tapi gue bersuara bukan karena beliau jadi presiden gitu. I think di era ini siapapun yang jadi presiden, gue rasa gue akan melakukan hal yang sama gitu. Gitu. Dan seyogianya harusnya dari dulu ya. Cuma memang ya itu pertimbangannya lebih ke benar-benar karena istilahnya gini, kalau gue tuh lo boleh ngurusin orang lain kalau urusan lo sendiri udah agak kelar. Oke. Ya kan, kalau misalnya kehidupan pribadinya masih belum kelar, masih banyak nyangkutnya, istilahnya makan apa aja kita masih pusing. Nah, kayaknya mendingan ngurusin makan dulu deh, yang primer dulu gitu. Karena yang lain-lain ini kan pelengkap gitu. Jadi Mas Tompi ini yakin kalau seandainya pengen politik itu udah settle gitu ya Mas ya? Oh harus. Gue pernah ditawarin periode yang terakhir kemarin yang lo juga nyalon ya. Gue sempat ditawarin untuk bergabung dengan salah satu partai terbesar lah yang ada. Partai besar, bukan terbesar. Dengan partai besar yang ada di Indonesia. Nah waktu itu tawarannya cukup menarik sebenarnya karena gue dikasih, Mas Tompi silakan pilih. Ini langsung dengan pimpinannya gue ngajak ketemuan. Terus dia nawarkan silakan pilih mau daerah mana dan dia akan menjamin gue langsung ditaruh di urutan atas, urutan nomor 1 dapatnya untuk di daerah itu. Artinya maksudnya secara akses bagus sebenarnya. Secara akses bagus, maksudnya positioning kan di politik juga ada 5 orang di daerah itu ya, kita bersaing sama 5 orang itu kan gitu kan. Kita bersaing dengan orang lain juga gitu. So
gue dapat akses premium lah dalam hal. Tapi gue mundur karena pertanyaan gue waktu itu adalah siapa yang akan mendanai biaya campaign gue, gitu. Apakah dari partainya atau pribadi? Nah, terus mereka bilang, oh kalau di partai kita semuanya harus dari anggota sendiri yang maju. Nah, menurut gue, hitung-hitungan gue nih, terus gue hitung nih, oke berarti gue butuh minimal sekian miliar nih untuk maju, untuk bikin baleho, promo dan lain-lain gitu. Terus gue hitung gajinya. Gaji ini based on yang kita baca di media ya, gaji anggota dewan itu sekian. Ya kan gue nggak tahu kalau ada tunjangan lain-lain gitu, nggak tahu lah. Wah, dapatnya segini, keluar segini. Nggak masuk akal. Ngapain? Lah ngapain gue di situ kalau kan karena apapun yang akan gue kerjakan pada saat gue jadi anggota dewan, pasti pekerjaan gue sekarang gue stop. Iya. Yeah. Iya kan? Pekerjaan anggota dewan itu nggak bisa disambi. Nggak bisa. Gitu, nggak bisa disambi, harus total di situ. Jadi emang gue rasa pertama harus suka sama bidangnya, harus senang sama berurusan sama urusan orang lain dalam tanda kutip ya. Dan yang ketiga ya memang harus udah cukup kehidupan pribadinya gitu. Kalau enggak, ya itu yang gue khawatirkan. Gue bilang sama beliau yang nawarkan, aduh saya khawatir nih kalau begini. Kenapa Mas Tombi? Saya khawatir ntar jadi aktor. Yeah. Loh kok bisa begitu? Lah iya. Lihat nih, gue akan lihatin ke dia hitungannya. Saya keluar duitnya segini, saya dapetnya cuma segini. Pasti saya akan nyolong. Iya, iya. Make sense sih Mas sebenarnya. Pribadi saya pasti nggak akan rela, saya rugi. Gue bilang gitu. Terus jawabannya jadi mendingan gue tidak ikut di dalam, tapi gue akan membantu sedaya upaya gue. Jadi menurut gue itu gini, pada saat gue menjadikan anggota dewan itu sebagai pekerjaan gue, idealnya gue harus dapat sesuatu yang lebih dong. Daripada apa yang udah gue dapat sekarang. Betul. Itu kan naik level nih. Kayaknya karena gue menempatkan itu sebagai pekerjaan. Lain halnya kalau gue menempatkan itu sebagai pengabdian. Kalau pengabdian nggak dibayar pun gue akan kerjain. Ya kan, bela negara demi negara itu. I'll do that. Nah mungkin gue akan sampai di level itu pada saat urusan pribadi gue udah completely done. Gue udah nggak mikirin sekolah anak gue lagi. Semuanya udah gue prepare, udah siap. Nah mungkin gue akan ke level itu suatu saat. Tapi untuk saat ini belum bisa gitu. Karena tanggungan gue masih banyak. Gue masih nanggung keluarga, masih nanggung keluarga besar gue juga gitu. Nah ini gue mau biayai dari mana? Dari anggota dewan nggak cukup. Uangnya udah keburu habis buat kampanye. Sama ngasih warga Mas di dapil. Iya, aduh nggak sanggup deh gue kalau kayak gitu. Tapi Mas, sebenarnya yang lo suarakan itu secara prinsip apa sih Mas? Kalau dalam politik misalnya, apakah isu kesehatan atau mungkin kebebasan? Kalau gue sebenarnya ya so far karena gue belum ada pokjanya, belum ada teritori yang gue pegang khusus ya. Ya apapun yang begitu gue lihat kok gini sih. Sebenarnya ini sih Valdo gue rasa ya takarannya karena gue bukan orang yang belajar di ilmu politik. Gitu, dan jeleknya lagi gue nggak suka baca. Gue bukan orang yang senang membaca buku biografi siapa, perjalanan politik negara mana, itu gue bukan tipe itu sih gitu. Tapi gue rasa ada satu benang merah ya. Kita belajar apapun, sekolah apapun, gue kebetulan dokter, kita belajar cara kerja organ, tubuh dan lain-lainnya, itulah fisiologi, patologi dan lain-lain. Gue rasa at some point ada satu garis merah yang kita dapat dari berbagai bidang, yaitu problem solving. Ya nggak sih? Sebenarnya kan apapun bidang yang lo tekunin kan ujung-ujungnya adalah problem solving. Analisis. Once lo dapat masalah, lo telah dulu, akhirnya cari kesimpulannya mana nih jalan terbaik untuk menghadapi itu, ya kan? Dan terkadang belum tentu itu yang terbaik, belum tentu itu yang menyenangkan jalan keluarnya. Tapi you have to take it. Nah, politik kan exactly kayak gitu ya nggak sih? Iya sih. Lo harus memutuskan sesuatu yang kadang-kadang mungkin bukan pilihan terbaik, tapi untuk saat ini itu yang lo bisa kerjain. Nah itu kan kenapa sekarang sering orang berantem gitu kalau misalnya ada satu kebijakan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Pros cons-nya ya Mas ya? Ya. Nah kalau gue pribadi seolah-olah semacam udah terbiasa dengan keadaan kayak gini, sehingga gue bukan tipikal yang akan memaki-maki dengan misalnya tiba-tiba Pak Jokowi keluarin aturan A gitu. Gue nggak setuju terus gue akan maki-maki kan. Tapi banyak teman-teman kita yang juga berpendidikan melakukan hal ini gitu. Betul. Dan gue kalau ketemu mereka gue selalu bilang, lo ngapain sih
maki-maki di Twitter gitu. Maksudnya kayak gue sama lu deh. Kalau gue nggak suka sama lu, terus lu maki-maki gue nggak bakal dengerin lo. Iya sih. Unless you come, iya kan? Unless lo datang ke gue, lo ngomong baik-baik, Tom, kayak lo gini deh, lo kasih masukan. Itu mungkin gue malah akan nerima gitu. Tapi kalau lo ngomong ke gue, Tom, lo bangsat ya, lo anjing, lo gini-gini ya. Yang ada kita kan malah makin ngejaga jarak ya. Ini orang kayak nggak usah temenin deh. Walaupun mungkin esensi yang mau disampaikan benar gitu. Nah, gue sih jadi selama ini barometer yang gue pakai barometer kewajaran aja sih, Valdo. Common sense aja gitu ya, Mas ya? Iya. Ini wajar nggak sih kayak gini gitu? Ada positifnya nggak? Jadi gue setiap akan melakukan apapun, gue tuh bisa kalau mau nge-tweet ya, itu gue bisa nulis, itu bisa gue post 2-3 jam kemudian. Oh gitu, jadi draft dulu? Karena gue pikirin banget kalau gue kirim ini, nanti kalau begini gimana? Kalau ternyata salah gimana? Dan sering banget tweet gue akhirnya gue hapus. Nggak jadi deh. Nggak sempat gue post ya. Masih draft tuh langsung gue hapus. Nggak jadi deh. Karena gue ngerasa nggak ada gunanya juga. Gitu. Unless sesuatu yang gue udah yakin nih bermanfaat dan akan meluruskan banyak hal gitu misalnya. Gitu. Oke. Nah terus kalau gue lihat juga kan Mas, lu apa ya? Sebenarnya menurut gue sih opini-opini lu tuh jadi rujukan sih. Bahkan gue jujur aja waktu Pilpres kemarin, gue tuh selalu ngeliat opini lu, opini Bang Glenn gitu loh. Gue ngeliat tuh, oh ini kayaknya wave-nya akan kesini nih gitu. Oh ini wave-nya akan kesini nih. Sebenarnya gue lihat gitu. Nah, lu merasa nggak sih Mas sebenarnya opini lu, tweet lu tuh bakal menggerakkan orang, bakal bikin crowd gitu, dan bakal ya mungkin bikin apa? Bikin orang tuh ini ya, wah, Tompi ngomong gini nih, kayak ini bener nih gitu. Ada nggak perasaan itu dulu? Intensinya nggak ke sana sih. Intensinya pasti nggak ke sana ya. Jadi, tapi kesadaran gue nggak punya intensi. Bahwasanya bakal ada yang merespon itu pastilah, ya kan? Bahwasanya akan ada yang merespon, bakal ada yang setuju, ada yang enggak itu pasti. Tapi intensi gue terus terang bukan untuk mempengaruhi orang dalam arti lo harus ikut gue kalau enggak lo ngaco gitu. Enggak gitu juga sih. Gue lebih senang menjadikan itu sebagai media diskusi sebenarnya. Hey, gue ada pemikiran berbeda nih. What do you think? Gue lebih senang kayak gitu sih. Karena gue pribadi bukan orang yang terlalu stubborn gitu sama satu ide gitu. Gue bisa berubah, gue bisa mengganti ide gue kalau memang very open sih. Jadi gue tuh senang di debat gitu. Even sama anak-anak gue tuh pernah mendebat gue tentang beberapa hal yang dia itu ngomong tapi dengan reason gitu. Ayah nggak bisa gini karena begini. Oh iya juga ya. Ya deh, ya udah gitu. Jadi kalau emang ternyata itu masuk akal gue akan berubah gitu. Nah itu yang gue rasa yang gue kerjakan pada saat masa-masa Pilpres yang udah lewat lah. Jadi gue setiap ketemu sama teman-teman, sama Panji misalnya, gue ingat banget tuh gue ngobrol sama Panji mungkin hampir 1,5 jam 2 jam di airport waktu itu di Surabaya saat kita kebetulan delay. Kita ngomong panjang lebar tentang kenapa dia di sana, kenapa gue di sini. Gitu. Tapi dengan kita berangkat dengan perspektif kalau misalnya gue keliru, maybe I'll follow you. Gitu sih. Jadi jadi kita nggak membuka diskusi dengan ngotot-ngototan. Pokoknya lu salah ya, lu nggak bener. Yang bener tuh gue nggak gitu sih. Jadi kita lemparin isu aja. Lu denger nggak tentang ini? Iya, yang gue tahu begini. Oh ternyata begini loh. Oh masa? Ya udah kita cari lagi informasi. Gitu. Jadi lebih ke situ. Sampai akhirnya ya, walaupun kita masih di pemikiran masing-masing gitu. Oke. Ini mungkin menuju ke pertanyaan gue yang terakhir sebenarnya. Tadi Mas Tompi bilang beda. Itu kepastian. Dan kita nggak perlulah menyeragamkan. Gitu. Nah, gue sih sangat ini ya. Gimana? Sorry, putus-putus. Mas Tompi tadi bilang, sorry. Mas Tompi tadi bilang beda gitu. Idenya mungkin ya kita harus sadar Indonesia ini nggak mesti diseragamkan gitu kali ya. Ya. Bisa nggak Mas Tompi sampaikan itu ke kita apa beda yang kebayang di Mas Tompi? Indonesia itu punya
jumlah penduduk yang sedemikian banyaknya, dengan range tingkat pendidikan, tingkat perekonomian yang sebegitu kontrasnya. Belum lagi dengan latar belakang budaya yang sangat tipikal gitu setiap daerah. Gitu. Dan bukan tidak mungkin ada pergesekan. Gitu. Nah, sementara kita harus hidup dengan kebinekaan, dengan konsep kebinekaan, gitu. Yang katanya ya harus ada persatuan dengan segala perbedaan itu. Nah, gue ngelihat banyak konsep yang gue setuju, tapi ada beberapa yang gue tidak setuju. Gitu. Contohnya gini ya, kan sekarang tuh semua lagi sibuk dengan, lagi rame dengan istilah toleransi beragama. Betul, ya Mas. sih? Betul, ya Mas. Kan? Nah, ada pakem-pakem toleransi yang menurut gue memang ini oke, yang ini tidak oke. Buat keyakinan gue, tapi against gue tidak pernah memaksakan, dan gue yang gini gue nggak pernah nge-tweet sih. Ini gue baru ngomong sekali ke lo doang gitu. Iya, gimana? Misalnya gitu. Kalau buat gue mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain ya silahkan saja, nggak ada urusannya. Gitu, sah-sah saja gitu. Tapi ya mengucapkan salam dengan cara tertentu oleh agama tertentu untuk agama lain, menurut gue ini bukan toleransi sih. Misal gini ya, misal gue nih diundang maju ngasih speech di satu pertemuan gitu. Ya gue akan memberikan salam, buat gue ya dua pilihan gitu, antara gue ngucapin selamat malam semuanya, semoga semua sehat-sehat saja, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, that's it. Nah, gue nggak akan ngucapin Om kalau Bali apa? Nama budaya. Om Swastiastu, iya, nama budaya, atau misalnya Tuhan memberkati untuk Bapak, gitu-gitulah. Pokoknya yang dari agama lain pun diucapin. Karena menurut gue itu udah ada akidahnya. Oh, ada batas. Gitu. Ya. Tidak melakukan itu bukan berarti gue tidak menghormati agama lain, bukan gitu. Kan ya cari aja yang universal. Universal ya itu tadi, misalnya selamat malam, semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera. Selesai kan? Itu kan netral. Gitu. Tapi bukan berarti semua salam dari berbagai agama diucapin sampai lo bayangan. Itu kan terjadi pada hampir semua pejabat sekarang kan? Iya, Mas. Terus contoh lain misalnya kemarin itu di Twitter mungkin lo sempat nonton, ada video salawat ya, dibunyikan oleh sekelompok paduan suara dari gereja mana gitu, terus dengan style Christian. Nah, tapi ininya salawat. Menurut gue ini tidak pada tempatnya sih. Kalau menurut gue ya, ini bukan toleransi. Toleransi itu bukan di sini. Kalau toleransi itu bukan masalah lagu Kristen terus gue nyanyiin, itu bukan toleransi. Nggak gitu-gitu amat maksudnya, Mas ya? Iya, toleransi itu adalah bagaimana gue bisa membiarkan dia beribadah dengan caranya, itu toleransi. Gue bisa beribadah, dia bisa terima, itu toleransi. Tapi gue melakukan ritualnya dia, itu bukan toleransi. Be like you, mungkin gue nggak bisa nih, gitu kan? Iya. Space, ya Rasul juga gitu kan, Mas, sebenarnya kan? Iya. Jadi kan itu ada juga gitu. Iya nggak sih, maksud gue sejauh ini kan belum ada yang mengkritik itu kan, belum ada yang menyentil itu gitu, karena takut dianggap, wah lo nggak tolerable gitu. Lo ingat ada video Glenn tuh sahabat gue, ada video Glenn dia bersalawat, ya kan, dan Glenn kan bukan Muslim, gitu. Terus nah kalau dia menyanyikan salawat ya dalam konsep musik ya semua orang bisa aja melakukan apapun gitu. Tapi dalam konsep kita beragama, dalam konsep kita beribadah, ya salawat itu sesuatu yang krusial gitu. Ada akidahnya di situ. Nah jadi kalau gue bilang ke ini bukan toleransi loh. Gitu. Tapi perkara mau menyanyikan itu sebagai lo anggap itu sebagai musik ya silahkan aja. Tapi buat gue itu bukan, it's not music. Salawat itu bukan musik. Salawat itu ibadah. Kira-kira kayak gitulah. Nah ini perbedaan-perbedaan kita. Tapi pun demikian, gue bukan tipikal yang akan memaksakan. Wah lo salah, lo ngaco lo. Lo harus gue hukum. Nggak ke situ. Nah itu yang gue sesalkan sekarang kan banyak kejadian-kejadian yang gereja dibangun terus tiba,
orang lagi beribadah di rumah gara-gara memang lagi social distancing begini, nggak bisa beribadah, terus ada sekelompok orang yang merasa terganggu karena rumahnya kok dijadiin tempat ibadah. Nah, tapi kan diserang dengan cara kurang gitu ya, kurang sopan. Nah, menurut gue itu yang harusnya toleransi bermain. Yang nggak begitu dong caranya. Ataupun misal lu katan pun disampaikan dengan cara baik-baik, ajak ngobrol dulu. Gitu. Gue termasuk yang sangat tidak setuju dengan orang-orang yang menghambat orang lain untuk beribadah gitu. Karena menurut gue, lo kenapa sedemikian tersiksanya sih ngeliat orang, katakanlah dia mau menyembah pohon kek, menyembah gayung kek misalnya. Iya. Kenapa lo harus tersiksa gitu? Iya nggak sih? Kenapa sedemikian tersiksanya seolah-olah iman lo runtuh gara-gara dia nyembah gayung? Kan kagak ada urusannya. Iya. Gitu, naik turunnya iman lo kan nggak karena iman orang lain gitu. Kan udah ada juga ya, Masnya lakum dinukum waliyadin ya, Mas. Iya. Juga kayak ini, Dok, kayak misalnya orang pindah agama. Iya. Gimana, Mas? Itu juga fenomena yang menurut gue tuh aneh gitu. Orang pindah agama terus ada yang sedemikian tersiksanya sampai mengumpat kan. Udah gitu, itu terjadi di kubu mana? Kalau misalnya dari Muslim pindah ke agama lain atau dari agama lain pindah ke Muslim. Betul. Yang didatangin menyambut dengan sukacita, wah ini ya kan, gue tuh kadang-kadang ini kenapa ngapain diurusin, biar aja tuh urusan dia sama Tuhannya. Benar. Gitu, terus kita nggak perlu ya kita mungkin gue kalau misalnya ada saudara semuslim gue terus pindah agama ya, gue sebatas sedih aja kehilangan ya itu oke. Ada kehilangan ada, tapi sampai ngamuk-ngamuk mungkin belum sampai lah. Iya, tapi nggak perlu juga disampaikan gitu. Iya. Kalau ini trending topik Mas kalau pindah sekarang Mas. Tapi gila sih, ya itulah hal-hal kayak gitu sih kadang-kadang emang ya orang banyak keracunan sama agama gitu. Iya benar. Yang salah bukan agamanya. Yang salah ya orang yang keracunannya gitu. Too sensitif sih, terlalu sensitif. Ya, makanya akhirnya ngebunuh. Ya makanya gue ngelihat Mas Tompi itu selalu main di di ngelurusin aja gitu loh Mas kalau gue lihat ya. Harusnya gini loh. Gue lihat ya. Tapi gue gak pernah maksain loh. Tapi lu gak pernah maksain. Tapi lu ngasih tahu aja misalnya kayak ya nggak di posisi lo merasa bertanggung jawab juga kayaknya melakukan itu. Bukan, nggak judging. Iya. Tapi thank you Mas sudah ada kesempatannya Mas, insight-nya bagus banget. Gua makasih 30 menit sama Mas Tompi ini nggak kerasa. Good luck terus Mas. Sama. Nanti next ya. Mas. Kenapa? Di Narasi TV gimana next-nya tuh? Belum tahu. Ya, terus lah. Gitu. Ada banyak plan sih ke depannya, kita lihat lagi nanti. Ini lagi tiarap begini mah. Gabung partai kasih tahu Mas. Lo gimana? Lo terakhir jadi posisi di mana sekarang? Gue di Jakarta. Gue kan bukan partainya jadi apa? PSI lah. PSI Sumbar. Udah pakai lah ya sekarang ya. Sekarang udah pakai lah ya. Gue sih enjoy sih Mas. Pakai PSI di situ. Karena kelihatan sih. Gue sih terus terang salah satu orang yang bersyukur lo pindah ke situ sih. Iya. Tapi ada satu hal, Dok. Gue pernah diceritain sama salah satu pengamat politik, salah satu yang paling top di Indonesia lah. Iya, Mas. Satu pengamat politik, dia cerita ke gue. Dia bilang dia kenal lo udah lama, waktu zaman lo masih kuliah di London. Oh iya? Ya. Terus di situ dia pernah ketemu beberapa kali dan dia udah mempredik, saya sudah mempredik Mas Tompi. Yang namanya Valdo ini akan jadi salah satu politikus yang diperhitungkan di Indonesia kalau dia trackingnya benar. Aduh. Gue nggak boleh sebut namanya kan, kalau gue sebut namanya lo nanti pasti besar kepala sih. But keep it as your spirit aja. Siap. Gitu bahwasanya ternyata banyak orang yang memperhatikan. Benar nggak Mas menurut dia Mas? Waktu itu lo masih belum di PSI. Oh masih di PAN. Waktu lo masih di PAN. Terus di situ dia sih menyayangkan menyayangkan. Saya pikir dia kalau kalimatnya gini, kalau gue nggak salah ya, saya pikir Valdo nggak akan ada di sana sih. Tapi saya pengen narik dia ke sana karena waktu itu barengan sama dia juga di London, dia tahu salah satu anak petinggi partai kan teman lo kan? Iya. Kan lo ditariknya kan dari situ. Gue diakuisisi dari situ Mas.
Iya, dia cerita. Dia cerita ke gue, dia bilang, oh gitu ya. Sebenarnya saya berharap dia bisa menemukan ekosistem baru sih. Orang itu Siap. ngomong gitu. Dan Mas, ya kita lihat lah gitu. Ya we'll see lah, mudah-mudahan lah. Mas, gua yang tinggal bertarung itu di pilkada cuma 2 orang, Mas. Gua sama Rian Ernest. Nah, yang lain kawan-kawan Rian ke pada Batam kan? ya Rian ke Batam. Kawan-kawan yang lain pada sekolah, Samara sekolah, Dara sekolah, Uki sekolah, sekolah dulu gak. Jadi mungkin gantian kali, Mas. Yang sisa di Battlefield cuma gue sama Rian sih. Mudah-mudahan lah, Mas. Tapi Rian kayak peluangnya bagus ya di Batam. Kalau Rian itu bagus sih, Mas. Sebenarnya Batam itu kalau dia bisa konsolidasi orang pengusaha-pengusaha di sana kan rata-rata kan Chinese ya. Itu selesai sama dia tuh. Tapi ya sebenarnya nih, gue sih ngerasa, gue punya satu keyakinan terlepas dari hijau nggak hijaunya satu daerah. Ya. Semuanya itu sekarang rindu banget sama perubahan baik sih. Iya, Mas. Semua loh, mau you name it lah, mau daerah mana. Dan kadang-kadang memang kerinduan akan perubahan baik itu selama ini selalu dikalahkan oleh keyakinan. Dihantam sama isu keyakinan, makanya kalau agak sulit kalau memang yang maju itu tipikal orang yang ternyata berbeda keyakinan dengan majority di situ. Gitu. Karena nanti pasti akan dihantam ke situ, dan begitu udah ngomong iman, masyarakat kita tuh banyak yang bingung harus ngapain. Iya, kena sih. Ya kan? Kalahnya di situ gitu. Tapi once yang ini walaupun ternyata dari kubu yang tidak hijau tapi hatinya nggak hijau kan gitu kan. Iya, Mas. Nah, begitu ada persamaan, banyak persamaannya, wah ternyata agamanya sama. Ternyata visinya sama bagusnya, cuma tinggal yang ngebedain caleg itu kan, caleg atau calon kepala daerah itu kan cuma dieksekusi. Iya, Mas. Kalau visi mah PMP sama PPKN semua sama. Menciptakan Indonesia adil dan makmur itu sama semuanya. Dari zaman dulu masih pada korupsi. Iya, tapi yang akan membedakannya kan dieksekusi. Mana yang kerja, mana yang enggak, kan itu doang. Mana yang mengkontrol itu dikerjain, mana yang enggak. Ya nggak sih? Mana yang converse doang, mana yang turun gitu ya. Yoi. Aduh, jangan. Lu jangan mancing-mancing, lagi puasa nih. Ntar rame nih. Oke, Mas. Thank you, Mas. Thank you banget loh, Mas. Gua sampai ketemu ya. Thank you ya, Mas. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Dah. Assalamualaikum. Yuk.